Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa YouTube channel Al Khairat Milenial, Pondok Pesantren Putra Al Khairat Pusat Palu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau temanya cara meningkatkan keimanan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad, seorang ulama, pernah suatu ketika ditanya, "Ya Imam Habib, saya ini ingin untuk berbuat ketaatan, pengen, namun berat untuk melaksanakannya." Kemudian Habib Abdullah bin Alwi Haddad menyebutkan bahwa sumber beratnya seseorang untuk berbuat ketaatan ada 4 hal, ada 4 penyakit dan perlu diobati. Yang pertama yaitu lemahnya iman. Nah, lemahnya iman ini ia sudah mengetahui bahwa ini adalah hal yang benar, ia tinggalkan. Padahal ia sudah mengetahui bahwa hal ini dilarang, malah ia kerjakan. Ya, ini contoh orang yang lemah imannya. Ia tidak mengamalkan dengan apa yang ketahui. Nah, kata Imam Haddad, maka obatnya itu dengan menguatkan keimanan. Ya, bagaimana cara menguatkan keimanan? Yang pertama, tafakkur atau berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari diri sendiri. Bagaimana kuku, rambut, mata, tangan, kepala, dan lain sebagainya. Kemudian sekitar kita dan terus-menerus, sehingga memunculkan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tafakkur ini merupakan salah satu ibadah batiniah yang paling afdal. Tafakkur tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan, dia akan menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keagungannya dan luar biasanya. Kemudian yang kedua, ia sering-sering mendengar kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, bagaimana ketika mereka taat, Allah memberikan ganjaran yang kekal. Begitu juga buat mereka yang durhaka, Allah memberikan azab kepada mereka. Nah, kita bersyukur umat Nabi Muhammad SAW bahwa hukuman ketika kita melakukan kesalahan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu umat-umat sebelumnya, ketika ada yang berbuat dosa, tertulis pada malam hari, tertulis di depan pintunya bahwa si fulan telah melakukan dosa. Bahkan banyak sanksi-sanksi yang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak amal saleh. Nah, ini kesempatan kita di bulan suci Ramadan ini, bahwa amal-amal saleh kita ini didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu akal kita melawan nafsu bersamaan dengan setan, pada bulan suci Ramadan Allah ikat setan dan akal kita dihadapkan dengan yang namanya nafsu tersebut. Hingga apakah akal kita dapat mengalahkan nafsu. Jadi kenapa dengan amal soleh itu dapat meningkatkan keimanan? Karena al-iman yazid wa yanqus.
Iman itu bertambah dan berkurang. Yazid bil amali shalihah, bertambah dengan amal-amal saleh, wa yankus bil maksiyah, dan berkurang iman tersebut dengan maksiat. Ini ada 3 cara yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk meningkatkan keimanan. Kemudian ada 3 hal lagi yang menyebabkan orang berat untuk melakukan ketaatan. Yang kedua yaitu al-jahal, kebodohan. Maka obatnya adalah belajar. Tidak harus di bangku kelas. Boleh dengan bertanya. Cari guru yang jelas. Tidak asal dari internet dan lain sebagainya. Kata Imam Haddad, kalau misalnya mau belajar, bawa ilmu itu untuk kepentingan diri sendiri. Bawa ilmu itu sedikit. Baik untuk sahnya ibadah, atau keyakinan kita, ketahuan kita, ilmu itu sedikit. Tapi kalau untuk hajatnya manusia, untuk kebutuhan manusia, maka kebutuhan manusia sangatlah banyak. Ya, seperti haji, tidak wajib kecuali kita mau haji. Kita mau puasa, tidak wajib kecuali kita mampu. Kita mau zakat, tidak wajib kecuali kita punya harta. Nah, berbeda dengan sholat, karena dilakukan setiap hari, maka harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang menyebabkan orang malas untuk berbuat ketaatan, yaitu tulul amal, panjang. Kalau ditanya setiap orang, apakah kau yakin akan hidup sampai besok? Ia pasti mengatakan tidak. Tapi kenapa ketika dia hidup, dia biasa saja. Nah, dia malah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Dia lupakan untuk berbagi dengan apa yang ia miliki. Itu semua penyakit tulul amal. Salah satu ciri yang paling jelas penyakit tulul amal adalah bakhil ataupun kikir. Wah, obatnya satu. Iktharu min dzikri hadzi min ladzat. Perbanyak mengingat sesuatu yang menghancurkan kenikmatan. Apa itu yang menghancurkan kenikmatan? Yaitu kematian. Kemudian penyebab yang keempat yaitu makan haram atau subhat. Terdapat sebuah riwayat, man akalal haram asad jawarihu syam'aba. Man akalal haram atau jawarihu syam'aba. Barang siapa yang makan makanan yang haram, maka berbuat maksiat anggota tubuhnya, mau dia pengen ataupun tidak. Begitu juga orang makan yang halal akan berbuat ketaatan anggota tubuhnya, ia mau atau tidak. Maka sungguh rugi jika seorang kepala keluarga mencarikan untuk keluarganya makanan-makanan yang haram, karena akan berdampak kepada perilaku keluarganya, keturunannya, dan lain sebagainya. Wah, 4 ini dengan obat-obatnya telah dikemukakan oleh Imam Haddad. Namun tetap harus ada perjuangan untuk merasakan yang namanya kemanisan iman. Imam Haddad mengatakan harus dilawan, ya, harus bersungguh-sungguh. Seperti ada makanan kita jangan pengen disuapi, ya, tapi kita harus berupaya untuk mendapat makanan tersebut. Begitu juga untuk mendapatkan manisnya iman. Dia tidak langsung mendapat rasanya manisnya iman ketika ibadah. Berat, pahit. Ketika dia sholat rawatib, sholat berjamaah, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, itu akan berat. Cuma dengan berjalannya waktu, ia terus mengerjakannya, ia akan merasakan suatu saat nanti bagaimana manisnya ibadah yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina untuk menuju kami. Berarti kalau orang yang tidak bersungguh-sungguh, ya bagaimana mau dapat? Ini khusus yang bersungguh. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan kepada mereka jalan kami. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang sebentar, kadang lama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah untuk
dapat berbuat ketaatan kepadanya dan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.